Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Nah, hari ini kita ada request ya, ada yang minta review komik Attack on Titan. Nah, jadi Attack on Titan ya, ini sudah diterbitkan oleh Level Komik. Nah, ini ada beberapa seri dari Attack on Titan. Jadi sebenarnya ada dua seri lagi yang dua buku tamat. Itu ada Attack on Titan Lost Girl dengan satu lagi No Regret. Cuma karena komiknya sudah habis, jadi saya nggak ambil lagi buat contoh. Jadi saya ambil yang masih ada stoknya. Nah, jadi Attack on Titan, sebelum kita bahas yang seriesnya, kita bahas yang komik utamanya dulu. Nah, untuk komik utamanya itu Attack on Titan, dia dikarang oleh Hajime Isayama. Oke, diterbitkan oleh Level. Nah, ini harganya dulu masih 20.000. Jadi sudah cukup lama ya. Ini volume keduanya, volume satunya sudah habis. Jadi kita lihat ya. Ini waktu tahun 2000 dicetak di Indonesia pertama kali tahun 2013. Oke. Nah, jadi Attack on Titan ini bisa dikatakan ya ke manga yang sangat heboh di Jepang karena ceritanya banyak disukai oleh pembaca. Nah, ini cerita Attack on Titan ini ya, dia terbitnya di Jepang itu tahun 2009. Jadi waktu tahun 2009 mulai start, nah sampai sekarang sudah ada 31 volume. Oke, masih belum tamat. Nah, jadi selain Attack on Titan, dia juga ada seri-seri lainnya. Jadi ada seri Before the Fall, terus ada Junior High School. Jadi ini semua original story-nya tetap dari Hajime Isayama, tapi ya komiknya yang gambar beda lagi gitu. Oke. Oke, jadi sama seperti Dragon Ball misalnya ya, ceritanya tetap karakternya tetap Akira Toriyama, tapi ceritanya dan gambarnya mungkin sudah orang lain. Oke. Nah, sama juga nih Attack on Titan Junior High School. Jadi hari ini kita akan bahas 3 macam ini. Oke. Nah, jadi cerita tentang Attack on Titan ini ya, ceritanya tentang satu dunia ya, di mana mereka ya tinggal di dalam satu tempat di mana dikelilingi tembok yang sangat tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena di luaran sana ya, di luar dunia itu ya banyak sekali yang namanya Titan ataupun ini monster yang ukurannya raksasa yang mereka berburu manusia. Jadi mereka makan manusia. Nah, jadi mereka tinggal di sana di mana mereka harus bertahan hidup di satu kota tersebut ya, di mana kota tersebut istilahnya diisolasi. Seperti sekarang ya mungkin corona ya, kita di lockdown ya, satu kota nggak bisa keluar. Nah, jadi istilahnya tinggal di satu kota tersebut aja. Nah, jadi kotanya itu ada lingkaran yang paling luar, yaitu untuk rakyat jelata, orang miskin, rakyat jelata, orang-orang biasa. Terus lingkaran dalam mungkin yang lebih pedagang ya, lebih kaya, dan lingkaran paling dalam itu untuk orang-orang seperti raja ya, bangsawan seperti itu. Jadi makin di dalam itu makin berpengaruh orangnya. Jadi sebenarnya Attack on Titan ya, kalau kita awal-awal ya bacanya itu banyak sekali namanya bingung. Kenapa? Karena sebang nggak tahu kenapa bisa ada Titan, terus kenapa bisa begitu, begini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau baca ya, itu harus kita baca secara kita nggak bisa dari awal kita bisa mengerti keseluruhan cerita. Jadi kita harus lebih ngikutin alurnya sampai satu titik di mana barulah jelas kenapa bisa ada Titan, terus mereka ini sebenarnya siapa, masa lalunya apa. Jadi sebenarnya Titan ceritanya kompleks ya. Jadi selain manga, juga sudah dibikin animenya ya, terus ada live action movie-nya. Kalau nggak salah live action movie-nya Netflix ada siarkan. Nah, jadi di sini saya bacain beberapa award-nya ya. Jadi selain begitu terkenal ya, jadi ini salah satu manga yang memiliki 100 juta kopi seluruh dunia. Jadi dia menjadi salah satu manga paling best selling award ya. Best selling manga series of all time. Nah, selain itu juga dapat Kodansha Manga Award, Michaeluji Award, dan Harvey Award. Oke. Nah, jadi banyak sekali awardnya dan juga sangat-sangat laris. Jadi selain manga juga ada novelnya. Oke. Nah, jadi tokoh utama di komik ini namanya Eren Yeager. Jadi dia ceritanya ya, dia waktu itu hanya istilahnya penduduk biasa, tapi ya karena suatu hari ya salah satu
dinding ya, dinding yang dibangun ya itu eh, dihancurkan oleh Titan, dan dimana Titan itu ya menyerang mereka dan memakan ibunya, sehingga Eren ini ya dia masuk ke dalam militer ya istilahnya, dan menjadi salah satu istilahnya yang bisa ya memiliki kemampuan ya untuk membunuh Titan. Oke, nah jadi untuk ceritanya lebih kurang seperti itu. Nah ini Titannya, jadi ini wallnya, terus ini Titannya, kita lihat Titannya nggak pakai baju ya. Nah Titannya itu ya hanya bisa dibunuh dengan dipotong lehernya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat, nah di sini di bagian belakang lehernya. Oke, nah oke. Nah, ukuran kakinya segede itu, ini, nah istilah polisinya lah. Oke. Nah, untuk gambar ya, saya kurang suka, personalnya saya kurang suka ya gambarnya. Kenapa saya kurang suka? Karena mukanya mirip-mirip semua. Saya nggak tahu kalian yang baca ini ya, yang pernah baca ataupun yang pernah nonton filmnya, bisa nggak merasa agak sulit untuk membedakan tokoh utamanya dengan ataupun tokoh-tokoh yang lainnya. Kayaknya kadang ini siapa ya gitu ya, kok mukanya mirip ini ya, mukanya ini ya, gini-gini. Pernah nggak ada merasa gitu? Karena kalau saya baca komik ini ya, saya bisa merasa seperti itu. Oke, nah ini ya salah satu cara untuk membunuh Titannya. Oke, nah ini ceritanya, gambarnya. Oke, nah ini untuk Attack on Titan. Jadi di Indonesia ya, kalau nggak salah udah terbit sampai 27 apa 28 ya. Aku agak kurang ingat ya, sekitar itu. Nah, jadi sebenarnya misteri yang ada di dalam komik ini banyak sih ya. Kenapa bisa ada Titan, terus siapa-siapa aja yang terlibat, terus sejarahnya mereka gimana, masa lalunya apa, sebenarnya kompleks sih. Oke, nah ini untuk Attack on Titan yang serial utamanya. Nah, sekarang ada lagi serial Junior High School. Nah, ini Attack on Titan tapi settingnya di masa sekarang. Jadi kita dari covernya ya, ini volume 1, dari covernya kita bisa lihat mereka pakai baju sekolah, jadi settingnya di sekolah. Mungkin dikatakan Junior High School. Ya, Attack on Titan Junior High School untuk ya anak SMP ya, Junior High School. Nah, harga waktu masih terbit 22.000. Ini terbitnya tahun, coba kita lihat. Di Indonesia terbitnya tahun 2015. Oke, Kodansha juga. Jadi ini lebih ke spin-off. Nah, ceritanya begini. Oke, jadi ini nggak sesadis yang Attack on Titan ya, lebih ke lucu-lucu aja. Nah, oke. Nah, yang suka cibi-cibi yang lucu-lucu ya, nggak berat-berat ya, oke lah gitu. Oke. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk set story-nya lah, buat yang mau set story, yang mau yang lebih refreshing punya ya seperti ini. Cuman ya personally ini bukan serial utamanya, dan juga serinya juga bukannya laku-laku banget gitu ya, biasa aja. Hanya buat pelengkap koleksi yang pelengkap koleksi Attack on Titan. Oke. Nah, lanjut lagi ke Attack on Titan Before the Fall. Nah, sebenarnya ini Attack on Titan Before the Fall ini diambil dari novelnya. Oke. Jadi selain komik, dia ada novel, dan dari novelnya itu dibikin serialisasi menjadi manga. Oke. Nah, Attack on Titan yang ini Before the Fall ceritanya ya tentang kejadiannya, prequel istilahnya, kejadian tentang
apa namanya, jadi Attack on Titan yang di serial utama itu istilahnya setelah mereka diserang Titan, terus agak kompleks sih ceritanya. Jadi ini cerita sebelum terjadi kejadian seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalnya batasnya kiamat itu ya, jadi ini ceritanya sebelum kiamat, yang Attack on Titan itu setelah yang kiamat gitu. Jadi before the fall. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, tokoh utamanya pasti jelas beda. Gambarnya juga agak beda karena yang gambar pun beda. Story-nya tetap dari ini Hajime Isayama, tapi ya cerita ini dibuat dari novel yang karangan Ryo Suzukaze. Nah, komiknya ini digambar oleh Satoshi Shiki. Oke, nah ini. Oke. Nah. Oke. Nah, ini Titan. Ini udah sampai volume 15 ya kalau nggak salah. Agak-agak lupa sih ini volumenya terakhir berapa. Udah lama ya. Oke. Nah, jadi yang series dari penjualan ya di toko, yang seri yang cukup laku ya dua ini. Ya, dua seri ini. Nah, dan juga ada dua seri yang dua buku tamat ya. Yaitu yang Lost Girl dan No Regret. Tapi itu cuma dua buku aja sih. Oke. Nah, jadi untuk Attack on Titan ya cukup rekomen. Sebenarnya rekomen sih. Cuman yang ini aku nggak rekomen sih, yang Junior High School ya, karena personally saya juga nggak suka komik-komik yang terlalu banyak apa namanya, jayus-jayusnya ya, slapstick komedinya gitu, aku kurang suka. Tapi ya tergantung kalian ya, kalau kalian memang suka yang gituan ya silakan. Ya, saya lebih rekomen dua series ini. Oke. Pertama karena series ini ya cerita utamanya, kedua karena series ini bisa membantu menerangkan tentang series utamanya. Karena ini ada penjelasan tentang cerita utamanya. Oke. Nah, jadi satu catatan di sini ya buat yang mau koleksi. Attack on Titan ya waktu awal terbitnya ini lumayan laku. Jadi untuk seri-seri awalnya itu waktu masih ada ya itu banyak yang beli buat mungkin ditimbun kali ya, aku nggak tahu deh. Nah, soalnya ya setelah terbit nggak lama, karena lumayan karena seri ini kan terkenal ya. Nah, setelah terbit ya nggak lama kemudian itu di mana-mana katanya habis. Nah, habis setelah itu harganya lumayan tinggi untuk seri awalnya. Cuma saya nggak tahu sekarang gimana ya. Tapi ya untuk seri awalnya ini harganya 20.000 dan terbitnya waktu itu tahun 2013, jadi ya sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi ya good luck ya untuk cari lagi ya, apalagi bisa dapat yang masih segel. Nah, itu lumayan beruntung. Nah, buat yang mau koleksi silakan, saya cukup rekomen komik ini. Cuman yang saya rasa agak kurang itu dari gambarnya. Karena saya nggak tahu kenapa ya komik ini kayaknya saya bacanya saya kurang bisa bedain ya, ini siapa sih kadang gue suka lupa, apa mungkin karena tokonya terlalu banyak ataupun karena gambarnya terlalu mirip, jadi kadang agak bingung sih gue. Oke. Buat mau koleksi silakan ya cari di toko buku terdekat ataupun di online shop marketplace ya, karena ya untuk mau koleksi mungkin agak susah ya kalau cari di toko buku, mungkin mereka nggak ada stok dari awal seperti toko kita juga. Untuk set lengkapnya sudah nggak ada ya, sudah bolong-bolong, jadi terpaksa yang mau ya sebutan, kecuali yang ini masih ada sih. Cuma ya saya nggak rekomen, cuma kalau kalian mau ya silakan. Oke, jadi sekian ya review Attack on Titan dari kami. Terima kasih.